Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim, yaitu bagian kedua, khasais allati infarada biha Rasulullah an ummati. Hak-hak prerogatif Nabi. Hak prerogatif Nabi artinya hak ini hanya milik Nabi seorang, tidak dimiliki oleh siapapun. Apa saja? Ikhtasa Rasulullah bikathir mina khasais wal ahkam duna ummatihi takriman lahu wa tabjilan. Waqad syarakahu fi ba'diha al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah mempunyai kekhususan, beberapa kekhususan yang hanya dimiliki olehnya, bukan umatnya. Tapi kekhususan ini ada juga yang dimiliki oleh nabi-nabi, teman-temannya. Teman satu nabi, teman seprofesi. Nah, kalau kita sebagai umatnya tidak punya hak seperti ini. Fa min dzalika anna harrama alaihim ta'allum sya'ar. Di antaranya adalah nabi ya haram belajar syair. Wa aklu sadaqah, memakan sedekah. Jadi beliau tidak boleh nerima sedekah. Wa ubihalau wisal fisyam, kemudian wisal itu tidak berbuka ya, saat puasa, saat maghrib beliau tidak berbuka. Itu boleh buat Nabi, tidak boleh buat kita. Wal jam'u baina aktsar min arba'in niswa, beliau boleh lebih dari 4 istrinya. Waktu sabi'anna azwaju ummatul mukminin, kemudian begitu juga istri-istrinya itu adalah semua ibu-ibu kaum mukminin, meskipun umurnya rendah ya. Karena di zaman sahabat umur Aisyah itu masih kanak-kanak, tapi tetap dianggap ibu karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ru'yatahu fil manam haq, dan mimpinya selalu faktual. Mimpinya, jadi mimpi Nabi itu pasti kejadian. Waqat ratabal ulama al-kalam fi hadhihi khasais ala arba'ati anwa. Ulama menertibkan hak-hak ini menjadi 4. Pertama, ma haruma alaihi duna ghairi. Apa-apa yang haram bagi beliau, tidak yang lain. Jadi yang haram beliau saja. Wa dzalika takriman lahu wa hamlun lahu ala makarimil akhlak. Jadi bukan yang halal saja, ada yang haram khusus Nabi saja, tapi umatnya enggak. Yang kedua, ma'ubihalahu duna ghairi, yang dimubahkan untuk Nabi saja. Tadi yang haram buat Nabi saja, yang halal buat Nabi saja. Yang ketiga, ma wajabat alai duna ghairi, sesuatu yang wajib bagi beliau, tidak kepada lainnya. Jadi kalau tadi haram, yang kedua mubah, yang ketiga wajib. Yang keempat, makhtusa bi min fadail wal qaraim duna ghairi. Ada keutamaan yang khusus pada beliau. Jadi 4 bagian ini adalah: pertama, haram khusus beliau, halal khusus beliau, wajib khusus beliau. Terus ada pilihan ya, dimiliki oleh beliau. Pilihannya boleh. Wahana nurid
bi'idznillah khulasata ma dzakaral ulama rahimahumullah fi hadzal bab. Berikut ini adalah kumpulan ya. Kumpulan dari pendapat-pendapat tadi. Pertama, sesuatu yang haram buat beliau. Yang haram khusus bagi Nabi. Apa itu? Pertama, sedekah. Haruma ala Nabi aklu sedekah liqauli alaihi salam. Haram bagi Nabi makan sedekah berdasarkan sabda beliau sendiri. Ya, Rasulullah pernah bersabda, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah, la tahillu li Muhammad, tidak halal buat Muhammad, wala li ali Muhammad, tidak pula bagi keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas, sesungguhnya sedekah itu adalah awsakh, limbahnya manusia, kotoran manusia. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah kana ya'kulul mahadiyah wa la ya'kulus sadaqah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah memakan hadiah, tidak makan sedekah. Memakan hadiah, tidak mau makan sedekah. Ya, hadiah mau dia, dikasih tuh mau. Wa hadhil ahadits amatun la farqa fiha baina sadaqatul fard wa tatawu. Hadis ini umum, baik sedekah itu wajib maupun sedekah sunnah. Dua-duanya tidak boleh buat Nabi. Faqilan nau'aini haruma ala Rasulillah. Qala Hafidz Ibnu Hajar, Hafidz bin Hajar, yaitu penulis Fathul Bari, menyatakan, naqalal ijma' ala dzalika ghairu wahid minal ulama, menukil terhadap ijma', jadi mengutip ya, jadi ulama-ulama mengutip pernyataan, tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat ya, bahwa sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah itu haram bagi Nabi. Ya, bayangkan tuh. Terus makannya dari mana? Itu kan. Pemasukannya dari mana? Income-nya. Ya Maisha itu yang paling halal buat beliau adalah ghanimah. Makanya kan khumusahu lillahi wa rasul dalam surat Anfal kemarin kan. Surat 8. Ya, beliau mendapat 1/5 dari ghanimah. Ya, rampasan perang. Tapi itu rampasan perang begitu dapat, sekali perang itu bisa hidup buat setahun atau 2 tahun gitu. Ya, sekali dapat rampasan perang itu bisa buat ongkos makan singkatnya. Setahun atau 2 tahun saya lupa. Ya, karena itu ya Rasulullah walaupun dapat, tapi hari-harinya juga banyak hadiah. Qala Nawawi rahimahullah, wa amma sadaqatu tawad fali syafi'i fiha thalathu aqwal asauha anna muharram ala Rasulillah. Kata An-Nawawi, adapun sedekah sunnah, maka Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Yang paling sahih, beliau mengharamkan pada Rasulullah. Menurut beliau ya. Jadi menurut beliau sedekah sunnah sekalipun itu haram. Waqad nassa jam'un min ulama ala tahri sadaqah min khasaisin nabi. Kata ulama, sekelompok ulama mengatakan diharamkannya sedekah buat Nabi itu khusus buat beliau. Jadi bukan untuk umatnya. Ya, karena ada ulama juga yang mengatakan ustadz tidak boleh ngambil upah. Tidak boleh ngambil upah dari mengajar sekalipun. Jadi apa bedanya upah dan sedekah? Bedanya itu nego. Ada nego. Mau nggak dikasih segini? Kalau nggak mau ya jangan. Sama dengan kita kerja di perusahaan lah. Kan sebelum disahkan menjadi karyawan itu kan pasti ada tawaran ya. Anda bekerja di sini akan dibayar sekian. Kerjanya ini, job description-nya ini.
Oh bisa, mau, nah, itu baru tanda tangan. Ya, sementara ustadz-ustadz itu mah dikasih begitu aja, kasih semaunya. Nah, kecuali yang pasang target itu baru beralih, bukan lagi sedekah, ya, namanya itu bukan sedekah sih, namanya honorarium. Honorarium itu bukan gaji. Kalau gaji kan salary, honorarium itu kehormatan, ya, kehormatan. Jadi kalau memang nggak mau nerima sama sekali, ya sebaiknya antar jemput gitu. Jadi dia nggak ngeluarin ongkos, dia nggak ngeluarin apa-apa, semuanya dipenuhi. Nah itu. Ada sebagian ulama menyatakan itu berdasarkan ayat wa ma lakum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah 'ala rabbi. Aku tidak meminta upah. Itu upah. Tapi yang diterima ustadz-ustadz itu bukan upah, sedekah itu. Ya, honorarium bukan sedekah. Honorarium. Waqad nassa jam'u minal ulama wal hikmatu fi tahrim sadaqah lan nabi siyanatun wa tanzihu mansibi syarif min awsakhi awan linas. Hikmah diharamkannya sedekah buat nabi itu menjaga dan membersihkan derajat beliau yang mulia dari kotoran manusia. Ya, karena sedekah itu kotoran manusia. Wa amma dukhulul al fi dzalika fa innahum dakhalu taba'an lintisabihim ilaihi wa tasyrifihim bidzalik. Adapun masuknya keluarga dalam masalah itu, maka mereka masuk karena mengikuti. Nah, makanya kalau Habib-Habib itu konsekuen, dia nggak mau nerima sedekah. Seharusnya. Tapi nyatanya mereka nerima. Gale mengintisab pada Nabi, ngakunya keturunan Nabi, yang kelebah mengenakan, nah itu dilanggar sama dia. Kelebah yang mengenakan. Kalau dia betul keturunan Nabi, dia akan menjaga betul hadis-hadis Rasulullah. Tapi hampir kebanyakan, ya nggak semua. Kebanyakan saya Habib, saya teliti, itu jarang mempublikasikan hadis. Kurang kritis dalam masalah hadis. Malah yang sering diumbar itu hadis dhaif. Fadailul a'mal. Jadi kurang mengkritisi hadis. Oh ini hadisnya sahih. Sebab itu kan warisan dari moyangnya kan, harus dipelihara, jangan sampai dipalsukan kan gitu kan. Sama dengan keluarga kita punya brand, punya produk, dipalsu orang kan marah kita. Seharusnya begitu menurut saya. Tapi saya kan bukan keturunan Nabi Adam. Ya, kalau keturunan itu harus kita jaga betul. Ini bukan dari moyang saya, bukan dari Nabi Muhammad. Tidak boleh Anda publikasikan. Dhaif, harus begitu. Nah, kurang mereka wawasan tentang itu. Yang kedua, itu yang pertama ya. Jadi yang haram dulu. Imsakun man karihat nikahu. Beliau tidak boleh melanjutkan pernikahan perempuan yang menolak beliau. Ya, imsak man karihat, perempuan yang benci pada pernikahannya. Sebab pernah terjadi anau kana yahrum al insa imsakun man ikhtaratat firaqahu wa ragibat anhu anin nisa bi khilafi ghairihi min ummatihi mimman yakhayyar umratahu fa innahu law tarat firaqahu lama wajabat alai firaqah. Karena kalau umatnya kenapa? Kalau umatnya contohnya ada istri yang benci pada suaminya, maka hak menceraikan itu bukan di tangan istri, tapi di tangan suami. Sepanjang suaminya tidak berniat mencerai, maka tidak terjadi perceraian. Kalau umatnya, perceraian yang diinisiasi oleh istri itu namanya khulu. Kalau perceraian yang diinisiasi oleh suami namanya talak. Harus bisa dibedakan. Kalau khulu itu mencabut kepercayaan seorang suami sebagai pemimpin. Seluruh fasilitas yang pernah diberikan harus dikembalikan. Itu khulu. Khulu tidak bisa balik selamanya. Maksudnya rujuk
nggak bisa. Kalau khulu, sekali khulu pisah selama-lama. Tapi kalau talak diberi kesempatan 2 kali. Ketiganya kalau balik lagi harus diseling dengan pihak ketiga. Nah, kalau Nabi Muhammad, apabila ada perempuan yang menyatakan nggak mau, maka beliau wajib berpisah. Ya, haram baginya. Nah ini. Wa barhanu hadhil khususiyat mimma ja'a fi Sahih Bukhari, berdasarkan hadis yang dirawikan oleh Aisyah, anna ibnatal Jaun lama udkhilal ala Rasulillah wadana minha, ada seorang putri namanya Jaun. Kalau sekarang Joni kali ya. Putrinya Joni saat sudah masuk kamar dekat dengan Rasulullah, lalu dia mengatakan, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Aku berlindung kepada Allah dari engkau, kata dia. Faqala laha, lalu Rasulullah mengatakan, laqad uzti bi'azimin, sungguh engkau berlindung dengan yang besar. Artinya engkau berlindung dengan zat yang maha tinggi. Ahliki bi ahlika, pulanglah. Rasulullah tidak marah, pulanglah. Ya mungkin perempuan ini juga masuk case ya, istilahnya dia masuk perkara supaya jadi sejarah, itu kan. Sebab kalau nggak ada kasus kan nggak pernah ada sejarah, itu kan. Jadi sahabat-sahabat itu ada juga yang bikin perkara supaya dicatat dalam sejarah. Ini kalau nggak begini kan nggak bikin problem, nggak jadi sejarah. Jadi dikenang terus. Ya, dia ingin contohnya sebenarnya nggak cocok, tapi dilakukan juga. Toh nanti ada way out-nya. Ya, contohnya Hindun. Hindun itu masih kerabat Rasulullah, kemudian menikah dengan Zaid. Nah, Zaid ini negro. Menikah. Hindun tentu saja merasa gerah. Nah, setelah itu dia bercerai. Zaid ini dulunya adalah hamba Rasulullah, artinya budak Rasulullah. Pada saat itu budak kalau dimerdekakan itu dianggap anak. Tuh. Tapi Allah berkehendak menjelaskan hukum. Anak ya anak, ya, budak ya budak. Nggak bisa kita memungut anak lalu kita aku anak, sama setara dengan anak, nggak bisa. Contohnya dalam hal waris, dalam hal menikah, nggak bisa. Contohnya ada perempuan yang tidak satu darah dengan kita, karena kesian orang tuanya begini-begini, kita ambil anak. Kalau menurut kita kan itu anak pungut, ya, bisa diadopsi menjadi anak kandung kalau dalam hukum Indonesia, tapi dalam Islam nggak bisa. Kalau nggak ada kaitan dengan darah nggak bisa, maka tetap bisa dinikahi, tetap bukan bukan muhrim. Tuh, ya, makanya kalau mau mungut anak, mengadopsi anak, kalau laki-laki harus saudara dengan istri, ya. Kalau perempuan harus muhrim dengan kita, sehingga enak. Contohnya kalau kita mengadopsi anak perempuan, ponakan kita. Kalau mengadopsi laki-laki, ponakan istri. Itu aman, itu tidak akan ada muhrim. Jadi walaupun satu rumah, ya nggak perlu pakai jilbab gitu. Itu maksudnya. Itu pedomannya. Jadi kalau kita mengadopsi anak perempuan, ya dia keluarga suami, yang muhrimnya suami. Kalau kita mengadopsi laki-laki, muhrimnya istri, ponakannya contohnya. Walaupun dia satu rumah dengan kita, nggak ada masalah. Ya itu, karena kita nggak bisa nikahin, aman jadinya. Lah, qala Ibnul Mulkin, kata Ibnul Mulkin,
Ibnul Mulakin rahimahullah fi khasai ba'da iradi hadzal hadits wa fuhima mimma dzakarna anna harama alai nikahu kullu imra'atin. Karena itu dengan kejadian ini dipetiklah hukum haram bagi Nabi menikahi setiap perempuan yang tidak mau digauli. Ya, kalau perempuan itu menolak, ya gengsi lah. Orang sekali Rasulullah dikejar-kejar perempuan, ya kan? Sekarang ada perempuan yang sudah sah sebagai istrinya, lalu dia nolak. Ya udah pulang sana. Ya walaupun menolak sekalipun, tetap aja dia umatnya, gitu loh maksudnya. Beda dengan kita. Kalau kita kan nggak ada urusan, nolak, udah putus, benci kita. Tapi kan sejelek-jeleknya orang yang mau benci, mau suka, tetap dia umat Nabi Muhammad. Nabinya adalah beliau, kan beliau nggak boleh kasar. Ya, wajadirun ayakuna amru kadzalika lima fihi minal idza. Dan hukum ini tentu saja menjadi hukum bahwa perempuan yang menolak digauli Nabi, ya, itu otomatis cerai. Karena idza menyakiti. Wong orang yang daftar jadi istri Nabi itu banyak. Bahkan ada kakak beradik. Kakak beradik mendaftarkan diri jadi istri beliau. Ditolak oleh beliau, nggak boleh. Kalian tuh kalau mau satu-satu. Gentenan boleh. Tapi kalau bareng nggak boleh. Tapi perempuan itu jangankan pada orang lain, pada keluarganya aja nggak mau dia. Tetehnya gitu. Untuk menggantikan dia, nggak mau dia. Ya, dalam sebuah kasus saya pernah sampaikan, ada keluarga yang orang tuanya meninggalkan anak cukup banyak, sehingga tetehnya, anak tertuanya perempuan, mencari nafkah untuk adik-adiknya. Sampai lulus, sampai bekerja. Karena perhatiannya banyak terbagi untuk urusi adik-adiknya, sampai nggak nikah. Nah, adik-adiknya nikah ini. Apakah mau si adiknya ini minta suaminya cerai dari dia, lalu nikahi teteh saya? Kesian. Biar ngerasani gitu, nikmat dunia. Nggak ada yang mau. Saya survei sudah, saya tanya, mau nggak kalian pisah pada suami karena teteh sudah ngebantu, dan merasani kon tuh, sama-sama merasani, nggak bakal mau. Apalagi sama orang lain gitu maksudnya. Ya, apalagi disaingi orang lain. Bahkan tetehnya sendiri yang membantu dia nggak akan mau berbagi. Yang ketiga, naz'ulamatil harb, haram yang khusus bagi Nabi. Yang ketiga ini adalah melepas pakaian perang sebelum perang. Melepas pakaian perang sebelum perang, udah dipakai nggak jadi perang, taruh lagi. Nah, itu haram bagi Nabi. Contohnya mau perang, aduh lara weteng, orsidelah gitu, dilepas lagi. Itu tidak mungkin terjadi bagi Rasulullah. Jadi artinya kalau pakaian perang sudah dikenakan, itu harus perang. Wa mimma haruma ala Rasulillah wa kadzalika al-anbiya alaihi salatu wassalam. Nah, kalau ini barengan Nabi dan teman-temannya sesama Nabi, ya, bukan umatnya. Anau idza labisa lamatal harbi wa azama alal jihad fi sabilillah ayanza'aha wa yaqlaha hatta yalqal adu wa yaqatil. Beliau kalau sudah mengenakan baju perang, ya, sudah merencanakan jihad fi sabilillah, itu haram melepasnya sebelum perang. Wa dalilu dzalika marawa Jabir bin Abdullah. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah qala yauma Uhud, pada perang Uhud Rasulullah bersabda, ra'aitu ka'anni fi dar'in hasinatin, aku melihat seakan-akan aku dalam baju perang. Aku melihat di sini boleh jadi mimpi.
aku bermimpi, tapi di sini nggak disebut mimpi ya. Aku melihat seakan-akan aku mengenakan baju perang. Wa ra'aitu baqaran munharatan, dan aku melihat sapi yang disembelih. Fa awalat an-dar'a al-hasina al-Madinah. Maka ahli tafsir mengatakan yang disebut baju perang ini adalah Madinah. Ya, wa anal baqar huwa Allah, huwa wallahi khairun. Dan sesungguhnya sapi itu adalah demi Allah adalah baik. Faqala li ashabi. Lalu beliau berkata kepada sahabatnya, "Lau anna aqamna bil Madinah fa in dakhalu alaina fiha qatalna." Kalau musuh itu datang ke Madinah, mereka masuk ke Madinah, kami akan memeranginya. Faqala ya Rasulullah wallahi ma dakhala alaina fiha fil jahiliyah. Ya Rasulullah, demi Allah ma dakhala alaina fiha fil jahiliyah. Tidaklah masuk kepada kami dalam jahiliyah. Fa kaifa yadkhulu alaina fiha fil Islam. Jadi waktu jahiliyah saja mereka tidak berani, apalagi di Madinah. Ya, maksudnya waktu jahiliyah saja mereka nggak berani nyerang, apalagi sampai masuk ke Madinah. Kata Rasulullah, kalau sampai mereka masuk Madinah aja, kita semua harus perang. Kata sahabatnya, bagaimana mungkin mereka masuk ke Madinah? Ya, perang aja mereka nggak berani, kecuali dengan cara yang curang. Faqala sya'nukum idza qala, perkara kalian idza qala, apabila dia mengatakan fala bisa umat lama tahu qala faqalatil ansar radatna ala rasulillah ra'yahu faja'u faqalu ya nabi Allah sya'nuka idza qala idza faqala innahu laisal linabiyyin idza labisa lamat ayyad'a hatta yaqatil. Kata Nabi, tidak layak bagi seorang nabi kalau sudah mengenakan pakaian perang, ya, tidak layak meletakkannya sebelum perang. Setiap nabi kalau sudah mengenakan pakaian perang, itu tidak ada ceritanya batal kalau sudah pakai. Jadi artinya harus makan korban. Saya kata orang itu, pedang kalau sudah dikeluarkan dari sarungnya harus makan pedang, makan korban. Qala Hafidz Hathir, qala ammatu ashabina inna dzalika kana wajiban alaihi. Kata Hafidz Ibnu Katsir, ini menandakan kalau beliau sudah mengenakan pakaian perang, wajib bagi Rasulullah untuk ikut perang. Ya, karena beliau itu kadang-kadang dalam soal perang ini dibagi dua, ada ghazwa, ada sariyah. Ghazwa adalah perang yang dihadiri Nabi. Kalau sariyah, perang yang tidak dihadiri Nabi. Jadi beliau hanya nyuruh, coba kalian perang, diberangkatin aja. Nah, itu beliau tidak mengenakan baju perang. Kalau beliau sudah mengenakan baju perang, itu pasti ikut. Wala yahrumu dzalika ala ghairi fi ila fi mahdzur qalahu Rafi rahimahullah. Nah, itu ya. Yang keempat, khainatul a'yun. Khianat, pandangan mata yang khianat. Pandangan mata yang khianat. Jadi kalau menurut teori detektor kebohongan, menurut mesin detektor kebohongan, saya lupa itu. Kalau orang ngomong lalu dia melirik ke kanan apa gitu, matanya ke kanan, itu menandakan dia bohong. Itu namanya kalau dalam Islam itu khainatul a'yun, mata yang khianat. Jadi kalau kita ngomong, benar Bapak memang melakukannya, nah, dia ada melirik gini, itu berarti ada kemungkinan bohong. Sehingga ada mesin yang dibuat untuk mendeteksi. Ya, di kepolisian itu ada mesin yang dibuat. Ditanya, diinterogasi, nanti mesin itu mendeteksi berapa nilainya orang ini bohong apa enggak. Jadi nggak bisa mengelak, manusia itu punya akhlak begitu. Nah,
Rasulullah ini katanya ya terhindar dari khainatul a'yun, mata yang khianat. Ceritanya gimana? Ceritanya begini dalam sebuah hadis. Wa musnadu hadza, sandaran dari pendapat ini adalah kisah Abdullah bin Sa'ad bin Saraj haitsu kana Rasulullah qad ahdara damahu yauma fathi Makkah fi jumlati ma ahdara minad dima. Faktaba, suatu saat Abdullah bin Sa'ad bin Suraj, Abdullah bin Abi Sarh ya, ini pernah pernah berperang dan banyak korban yang jatuh di tangan beliau. Nah, suatu saat tiba saatnya perang dengan Rasulullah, si Abdullah ini ngumpet. Fakhtaba'a inda Utsman bin Affan, akhihi mina radha'a. Dia ngumpet di rumahnya Utsman bin Affan, mantu beliau kan. Nah, antara Abdullah bin Suraj ini, Abdullah bin Sa'ad bin Suraj dengan Utsman bin Affan ini masih ada ikatan satu susuan. Jadi beliau adalah saudara sesusu. Nah, ngumpet di sana ya, saat didatangi Rasulullah. Falamma da'a Rasulullah an-nas ila bai'at ja'abi Utsman hatta auqafahu 'ala nabi. Saat tiba bai'at, siapa yang setia siapa yang enggak, maka Utsman pun mendatangkan Abdullah bin Sa'ad ini, didatangkan ke hadapan Nabi. Faqala ya Rasulullah bayi Abdullah. Lalu Rasulullah Utsman mengatakan, ya Rasulullah, nih Abdullah bin Sa'ad dibaiat. Ya, padahal dia sudah banyak ya membuat korban ya. Farafa rasahu, Rasulullah mengangkat kepalanya, ya kan? Jadi saat diminta oleh Utsman bin Affan, ya Rasulullah, baiat nih si Abdullah nih, kata Utsman, padahal dia sudah banyak membuat korban umat Islam, banyak membunuh dulunya. Fanazara ilaihi salasan, lalu Rasulullah melihat padanya 3 kali. Kullu dzalika ya'ti, kullu dzalika ya'ti, kullu dzalika ya'ba, bukan ya'ba. Jadi beliau enggak segera menuruti kemauan Utsman. Utsman ini menantunya. Ya Rasulullah, Abdullah ini coba dibaiat. Beliau lihat ke atas. Nah, kan? Tapi akhirnya beliau pun membaiatnya. Summa aqbala al-ashabi. Kemudian beliau berkata, amma kana fikum rajulun rasyid. Kok tidak ada di antara kalian yang jelingar? Kenapa di antara kalian tidak ada yang pintar? Yaqumu ila hadza haitsu ra'ani kafaftu yadi an bai'atihi fayaqtuluhu. Kenapa tidak ada di antara kalian yang pintar meminta aku supaya membunuhnya? Tuh, ya. Kata Rasulullah, kenapa di antara kalian tidak ada yang pandai? Enggak ada di antara kalian yang ngertiin saya. Waktu saya diminta untuk membaiat Abdullah ini, Abdullah bin Sa'ad, saya kan ngelihat ke atas. Kenapa kalian tidak bisa membaca? Itu berarti aku tidak mau. Bukan? Kata Rasulullah, faqalu inna nadri ya Rasulullah ma fi nafsika. Kata sahabat, kami kan tidak tahu apa isi hatimu ya Rasulullah. Waktu engkau melihat ke atas kan kami nggak tahu yang maksudnya apa itu kalau nggak ngomong kan. Lalu ala au ma'ta ilaina bi'ainika. Ala au ma'ta ilaina bi'ainika. Bukankah engkau memberi isyarat dengan matamu? Kata ayatnya begini, kenapa engkau tidak memberi isyarat dengan matamu? Ya, jadi ini satu momen ada orang musyrik yang sudah banyak menjatuhkan korban umat Islam, tapi dia satu susuan dengan Utsman bin Affan. Saat diminta tobatlah, pemutihan, baiat, didatangkan oleh Utsman.
Lalu kata Utsman bin Affan, ya Rasulullah, baiat nih si Abdullah bin Sa'ad. Tapi Rasulullah tidak segera mengabulkan, malah beliau melihat ke atas lagi. Nah, akhirnya Rasulullah membaiat juga. Sambil mengatakan setelah dia pergi, kenapa di antara kalian nggak ada yang cerdas, tidak bisa menangkap, tidak bisa membaca isyaratku? Kalau keinginanmu itu untuk membunuh, kenapa engkau tidak berisyarat pada aku, pada kami? Nah, Rasulullah menjawab, innahu la yambaghi nabiyyin ayakuna lahu khainatul ayun. Tidak layak bagi seorang nabi matanya berkhianat, katanya. Katanya begitu. Paham nggak ini? Nggak paham ya? Ini suatu adegan rahasia ya. Jadi sikap seorang komandan itu harus dipahami. Jadi Rasulullah ketika diminta untuk membaiat beliau ngadep ke atas, seharusnya sudah dipahami oleh sahabatnya, beliau tidak mau. Jangan dipaksa. Tapi sahabatnya berkilah, kenapa engkau tidak ngomong aja? Itu kan? Ya bahasanya nggak enak lah gitu kan. Harusnya kalian tuh mudah menangkap isyarat, langsung bunuh gitu. Gitu tuh, karena Nabi tidak mungkin menyuruh gitu kan. Nah inilah, jadi harus ada kesepakatan dengan antara sahabat dengan isyarat Nabi. Jadi Nabi itu istilahnya kalau nyuruh nggak perlu harus ngomong gitu. Dengan begini aja udah ngerti mestinya. Seorang prajurit harus bisa menangkap kemauan dari komandannya. Ya kalau dulu ada pemimpin yang nunjuk-nunjuk terus. Nah, tunjukannya itu kan dilihat sama. Oh, berarti mau sama dia gitu. Katanya begitu. Jadi nggak usah ngomong. Nunjuk-nunjuk terus berarti harus ngerti itu. Iya, tuh seperti itu. Alhamdulillah. Bagus. Ya diturunin harusnya gitu, nggak usah tolong petik, nggak usah gitu. Kenapa sih nggak ada yang pinter gitu kan? Nah, Nabi ngomong gitu maksudnya. Kenapa sih jendel gitu singkatnya? Ya istilahnya, tell me amat sih kalian ini. Nggak mengenal isyarat gitu. Harusnya ada kode-kode gitu. Ya. Jadi ada kesepakatan ada pemimpin dengan prajurit. Jadi Rasulullah juga membaca kode, saudara. Jadi contohnya dalam perang, bagaimana mengidentifikasi teman atau enggak teman. Nah itu Anda harus sesekali harus bergabung dengan orang yang pernah perang. Jadi ada sandi-sandinya. Setiap hari berubah. Di-share sama komandannya. Hari ini. Contohnya kalau dibaca 23, dia harus 98, contohnya jawabnya gitu. 23, diam, bunuh. Gitu. Karena kan nggak pakai seragam. Bagaimana kita bisa mengenali teman atau kawan atau lawan? Nah, itu kecuali dengan sandi. Ya, contohnya sopan, dia harus jawab santun. Sopan ya, menang baik, paten itu. Gitu caranya, ada kode-kodenya. Pokoknya itu dibuat ya, dibuat kesepakatan sandi-sandi, kode-kode. Ya sama dengan password lah. Gitu. Ya, komandan itu juga mengeluarkan itu. Yang kelima, itu tadi keempat ya. Jadi Nabi tidak mungkin khainatul ayun, matanya berkhianat. Kalau beliau tidak langsung merespon, berarti nggak mau. Jangan dipaksa. Sementara di sisi lain Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. Kan kerok jadi itu, ya sifat-sifat seperti itu. Jadi beliau tidak pernah menolak permintaan, tapi di sisi lain harus ngerti gitu, harus ngertiin gitu. Ya kalau beliau nggak langsung merespon berarti nggak mau. Yang kelima, ta'alumul kitabah, belajar nulis.
Ya, jadi belajar nulis bagi kita wajib, bagi Rasulullah haram. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat berapa ini? Ke-6. Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 48. Dalam surat 29 ayat 48 Allah berfirman, wa ma kunta tatlu min qablihi, dan tidaklah engkau ya tatlu min qablihi, membaca sebelum Quran, min kitabin, sebuah kitab pun. Jadi Nabi Muhammad tidak punya pengalaman membaca sebelum Quran. Tapi itulah memang mukjizat ya, mukjizat itu sulit dimengerti, di atas kemampuan akal, suprarasional. Bagaimana mungkin orang yang enggak bisa baca tulis baca mengeluarkan produk tulisan? Kan nggak mudeng. Wong dia nggak bisa tulis baca kok produknya tulisan. Nih mukjizat dari Allah. Quran itu bukan barang, tulisan. Loh, kalian nggak bisa nulis tapi tulisan, nah, ini nggak mudeng. Ya, sehingga di awal Iqra, baca. Ma'ana biqari. Wong kita ini orang bisa maca aja. Iqra sampai 3 kali. Baca. Kembali Jibril menekankan. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Maka tubuh beliau didekap oleh malaikat Jibril sampai nyesek, sampai ngap. Begitu dilepas, apa yang dibaca hafal. Tuh. Jadi Rasulullah itu, sehingga ada dalam surat Al-Qiyamah itu, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nabi itu sering kalau Jibril mengucapkan langsung diembat, langsung disamber. Nah, maka dilarang oleh Allah, la tuharik lisanaka lita'jala bih. Dengerin dulu. Nah, Nabi khawatir nggak ditiru nanti lupa. Lalu Allah mengatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana, yang menghafalkan kamu adalah kami. Maksudnya yang buat ingat itu kami, bukan kamu. Insya Allah ingat, gitu kan? Jadi setiap selesai dibacakan oleh Jibril, Nabi langsung ingat. Kata demi kata, huruf demi huruf. Kalau kita kan nggak ingat. Ya, contohnya saya bicara nih 1 menit aja, saudara suruh mengulangi sama persis, nggak bakal bisa, ya kan? Kecuali sebelumnya diberitahu, dihafal dulu. Seperti anak-anak tuh kalau mau tampil kan ngapal dulu, buktinya ngak-ngok gitu kan. Nabi enggak, begitu hilang, Jibril selesai langsung ingat. Nah itu Nabi Muhammad. Imam Syafi'i enggak segitunya. Imam Syafi'i itu andalannya adalah tulisan, tapi beliau miskin. Jadi saat kuliah dengan Imam Malik, beliau dihadapkan pada pilihan, apa beli pena, apa beli kertas. Kalau kebeli pena nggak kebeli kertas, kalau kebeli kertas nggak kebeli pena, ya kan? Jadi akhirnya beliau memutuskan uangnya terbatas, beli pena. Nah terus media tulisnya mana? Tangannya. Jadi kalau ngomong tulis tangan. Oh apa yang bisa ditulis tuh? Nah ini kan besok gimana? Begitu dihapus hafal. Jadi dia mewajibkan diri ketika dihapus hafal, atau akan dihapus setelah hafal. Jadi besok udah bersih lagi. Kalau kita kan waduh boro-boro, sudah wah lah susah lah ceritain kita. Itu kata Dokter Boyke, karena peralatan masak kita itu sudah berubah dibanding zaman dulu. Katanya gitu. Kalau zaman dulu tembikar, pakai sedulur kita, kan pakai itu. Lempung, pakai lempung. Yang dulu buat masak kan kebanyakan dari tanah tuh. Lempung, itu kan saudara kita.
Kita kan dari tanah. Makanya memorinya tidak berkurang. Tapi sekarang kita menggunakan peralatan masak pakai aluminium. Jadi ketika dimasak dia bercampur dengan air. Masuk ke otak kita mengurangi memori. Katanya begitu kata ahli-ahli. Makanya kalau alat-alat kesehatan tidak ada yang dari aluminium. Kebanyakan stainless itu pun ada standarnya. 304 atau berapa itu. Ketat. Standar kesehatan biasanya mahal. Peralatan kesehatan biasanya mahal. Steril. Ya, anti karat dan sebagainya. Ia suhuf, yaitu membacakan. Jadi dia membacakan apa yang dia sudah terima dibacakan. Yatlu. Bukan begini, bukan maksudnya begini. Membacakan. Jadi ketika dia menyampaikan pada umatnya itu kan membacakan. Karena sifatnya bacaan. Nah, di seputar itulah memang terjadi mukjizat. Nabi yang tidak punya modal pengetahuan baca tulis, kok produknya tulisan gitu. Sehingga di awal beliau menerima wahyu kan jelas itu. Iqra, baca. Mana biqari? Saya nggak bisa baca. Iqra. Nah, tapi gitu, kata orang, sebodoh-bodohnya orang kalau kumpul dengan tukang ikan pasti ngerti ikan. Sebodoh-bodohnya orang kalau kumpul sama tukang apa gitu pasti dia pinter. Nabi bukan bodoh, pinter. Penangkapannya cepat maksudnya. Lama-lama dia dikenalkan tulisan, dia pasti ngerti tulisan itu. Jadi ada orang yang mengatakan tuh di awalnya beliau nggak ngerti, di awalnya. Ya, sebab dengan modal tulisan, bagaimana beliau bisa menjaga tulisan ini? Ya, salah apa enggak? Ditulisnya salah kan beliau protes. Jangan begitu. Nah itu yatlu suhufan mutahharah itu begitu. Jadi membacakan. Yang membacakannya berarti beliau bisa membaca. Ya membacakan hafalan maksudnya. Ya itu makanya itu di seputar ummi yang nggak ngerti. Ummi itu kan didefinisikan dengan man la yuhsinu qira'ah wal kitabah. Orang yang tidak pandai baca tulis. Tapi produknya tulisan. Produk yang disampaikan pada kita tulisan. Cuma Nabi menyampaikan kepada sahabat itu bukan tulisan begini nih. Kau baca, bukan, tapi kata-kata. Cuma kata-kata yang beliau sampaikan itu bisa ditulis. Itu namanya membacakan. Ya, contohnya saya ingin membacakan pengumuman. Kalau kita kan tulisan, kalau Nabi hafalan. Jadi menyampaikan hafalan itu namanya yatlu suhufan mutahharah. Gitu. Nah, itulah mukjizat makanya. Mukjizat itu adalah kejadian-kejadian yang di luar kemampuan akal. Makanya orang Kristennya terjebak di situ. Di seputar itu. Pernah debat dengan saya. Bagaimana mungkin orang yang nggak bisa baca tulis, produknya tulisan. Dia sendiri heran. Kamu heran ya? Saya juga heran. Kalau nggak heran tuh bukan nabi. Orang biasa itu, Pak. Justru itu saya bilang. Dia nggak bisa baca tulis, tapi maksudnya begini, kalau sampai Nabi Muhammad itu bisa tulis, pandai baca tulis, maka dugaan orang bahwa Quran itu nyontek, plagiat istilahnya, plagiat, itu benar adanya. Berarti plagiat, dia pernah berguru ke siapa gitu kan, nyontek gitu, Pak. Itu namanya plagiat. Jadi plagiat itu hurufnya, susunannya sama persis. Itu namanya plagiat. Ya, kalau kita melakukan plagiat secara utuh tidak boleh, mengutip boleh. Saya berpendapat begini berdasarkan ini. Dikutip, ada kutipannya, footnote-nya kan? Itu etika itu.
Tapi kalau kita menuangkan semua tulisan orang, ini namanya plagiat. Yang punya nggak marah. Nah, bagaimana dengan kondisi Nabi? Nabi nggak punya modal itu, bagaimana mungkin dia bisa mendiktekan tulisan? Nah, itulah mukjizat. Ya, sebab kalau Anda pikirkan bagaimana tega-teganya orang memisahkan Quran dan hadis, kok bisa? Bukankah yang memberitahu ini Quran dan hadis Rasulullah juga? Ya kan? Artinya kalau Rasulullah mau berkhianat, sebenarnya itu karangan beliau, Quran ini ya, Quran. Bisa saja. Sebenarnya di ayat ada, walau taqawwala ba'dal aqawil akhadna bil yamin, tsumma qata'na bil batin. Seandainya Nabi mau menginspirasi satu huruf saja, kami putus urat lehernya. Itu ancaman Allah. Jadi yang maksudnya disampaikan dari Allah kepada kita itu sama persis hurufnya. Dan Quran itu yang disampaikan bukan sekedar suara, tapi hurufnya harus sama. Sehingga kalau dipelajari Quran itu, tulisan dan suaranya ada yang berbeda. Contohnya lafadz salat, aqimus shalah, kan harusnya lam alif. Ya, dalam mushaf itu harusnya lam alif, tapi enggak, lam dan waw. Anda lihat aja, dzalikal kitab la raiba fi alladzina yuqimuna shalah, itu salah tulisannya bukan lam alif, tapi lam ada wawnya. Kenapa enggak diganti alif saja? Enggak boleh, karena itu mukjizat. Jadi bahkan tulisannya pun mukjizat. Tuh. Ini yang susah dimengerti. Wong Nabi nggak bisa baca tulis, kok bisa memproduksi tulisan. Nah, itulah. Kalau menurut saya itulah mukjizat. Mukjizat itu kan khariqatul adat, kejadian yang tidak sesuai dengan adat. Jadi itu ya. Sementara itu jawabannya. Jadi bukan membaca tulisan begini. Kita baca ya seperti saya baca, bukan. Maksudnya menghadirkan hafalan. Tapi hafalan itu bisa ditulis. Maksudnya begini loh, ada suara yang nggak bisa tulis, soalnya itu kan susah ditulis. Ya kan? Ngegrayem, kan susah itu. Nah, ini bisa ditulis, bisa ditulis. Kan ada suara yang susah ditulis, ya kan? Makanya itu uffin, wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan uff. Itu bukan betul-betul kita ngomong uff. Contohnya ada, kita namanya Udin, Din dipanggil orang tua. Uff, bukan itu. Lah kalau itu artinya uff, kapan ada anak dipanggil ngomong uff? Bukan, maksudnya ngetrek. Kalau gitu, apa sih bu? Nah itu. Uff, apa bahasa kita ngetrek? Bahasa Indonesianya apa itu? Kita namanya Udin, Din. Apa sih bu? Nah, begitu tuh apa? Kan susah ditulis tuh. Kecuali disuarakan ya. Nah, saya sampaikan. Ditulis kan susah. Apa sih bu? Lagi kagol nyeluk-celuk. Nah itu tuh. Itu namanya uff. Susah kan? Ceritainnya itu. Kita mengambil talak. Itu namanya ta'liqut talak. Jadi talaknya sudah dibeli. Hak Anda sudah dicabut. Jadi ta'liqul talak itu sebenarnya hak talak, bukan khulu. Dan makanya disebut dengan ta'liqut talak. Ta'liq itu menggantungkan talak. Jadi hak talak kita, talak itu kan hanya boleh disampaikan oleh seorang suami. Jadi haknya diambil oleh pengadilan. Hilang haknya. Lah geleman gitu kan. Makanya saya nggak baca. Kenakalan rumah tangga itu namanya nusyuz. Jadi Islam ini mempunyai istilah berbeda-beda ya. Kalau kepada pemerintah namanya bughat. Ya kan? Namanya bughat kalau yang lawan itu pemerintah. Tapi kalau ke lawannya suami namanya nusyuz. Nah, nusyuz ini pemberontakan seorang istri pada suami, itu bahasanya. Iya. Ya macam-macam lah, pemberontakan itu macam-macam.
meninggalkan rumah atau tidak mengerjakan tugas-tugas rumah. Ya, tergantung pemerintahnya, kepalanya. Kalau kepalanya maklum, ora apa-apa. Tapi kalau dia nggak terima, dia bisa ngajuin ke pengadilan. Pengadilannya memutuskan apakah cukup syarat untuk dipandang sebagai nusus atau tidak. Kalau nanti diperiksa oleh pengadilan hak dan kewajiban tidak berimbang, pantes bae nusus wong sirane orang ngenian nafkah contohnya. Pengangguran pengen makan enak contohnya gitu kan. Nggak ayam, adu ayam terus contohnya. Nggak pernah mencari nafkah, nggak memberi. Lah bagaimana si istrinya mau cari makanan? Nah itu, maka diadili oleh pengadilan, dilihat. Iya. Nah kalau memang hak seorang istri sudah dipenuhi, semua udah, tapi masih begitu, nah itu baru bisa. Maunya apa? Sekarang ditanya pihak suami. Saya pandang istri saya sudah tidak layak, sehingga saya mengajukan talak. Nah itu nanti diterima apa atau tidak ya terserah. Beserta akibat-akibatnya. Ya kalau khulu itu inisiatifnya perempuan. Tapi untuk bisa perempuan menjatuhkan talak, itu harus izin suami. Kalau tadi yang taklid talak, suami nggak perlu izin. Kalau keputusan pengadilan talak satu, mungkin pengadilan akan memberi nasihat kepada perempuan kenapa harus khulu. Sebab siapa tahu kamu berubah pikiran. Ini mungkin emosi. Kalau khulu kan nggak bisa balik lagi. Kalau khulu hanya bisa dijatuhkan persetujuan suami. Kan belum diambil haknya. Tapi kalau talak sudah diambil sama pengadilan. Contohnya dia kisruh rumah tangga. Ya, istri lapor. Suaminya dipanggil nggak pernah datang. Ini satu bukti memang dia nakal. Suaminya nggak benar. Kan begitu dipandang oleh pengadilan. Maka dijatuhkan talak satu. Dia berhak karena sudah diambil tadi. Tapi khulu belum diambil. Khulu belum diambil kan, itu hanya talak yang diambil. Kalau khulu itu harus persetujuan suami. Karena itu suami bisa mengedepankan syarat. Kalau begitu, semua yang saya kasih, kamu tidak berhak menerima. Bisa mengajukan begitu seorang suami. Nah, kalau istri mengatakan, baik saya turut, maka jatuhlah khulu. Dan itu tidak bisa balik selamanya. Mungkin pengadilan sebagai orang tua kan sayang, siapa tahu kamu berubah pikiran, apalagi punya anak, kesian kan. Nah suatu saat ada keinginan balik lagi, sadar bahwa salah dua-duanya tobat, ingin balik lagi nggak bisa karena khulu. Maka yang lebih baik talak. Toh talaknya sudah diambil. Mungkin pengadilan begitu Pak, karena itu ya low risk, paling ringan resikonya. Kalau khulu itu berat, nggak bisa balik lagi. Menurut rilis dari pengadilan, kebanyakan dilakukan oleh pegawai. Yang istrinya pegawai. Karena itu, istri kalau dia merasa sudah lebih tinggi dari suami, pendapatan sekalipun, nah disitulah dia mulai memberanikan diri. Makanya zaman dulu, umumnya, suaminya saja yang cari nafkah. Sebab kalau dia mencari nafkah, dia bergaul dengan temannya. Temannya punya pengalaman dengan suami yang nggak bagus, nular tuh. Lu mau digituin? Dapat tip-tip itu untuk melawan suami, lawan. Itu rahasianya. Jadi tidak baik sebenarnya. Jadi kalau kita cari nafkah, sebaiknya suaminya. Sebenarnya. Tapi kalau persoalannya rumah tangganya nggak cukup, ini yang susah. Udah ngambil rumah ngangsur, mobil ngangsur. Kalau mengandalkan satu nggak cukup, itu problemnya. Jadi dua-duanya. Nah inilah menjadi salah satu titik untuk konflik. Ya gitu. Itulah persoalan. Ya itulah persoalan rumah tangga kebanyakan keluarga Indonesia. Demikianlah. Waktu kita habis, semoga kajian kita ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap berlindung
berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga nasib anak-anak kita baik, penuh berkah, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.